بسم الله التعلم والتعليم النافع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar sampai bab, hari ini kita belajar bab dzikr. Bab dzikr. Di sini Imam Ibn Athaillah rahimahullah kasih hikmah atau mungkin bilang wasiat atau kasih nasihat untuk orang yang masih usaha belum khusyuk, hadir atau belum kebiasa jadi ahli zikri. Karena syaitan kadang-kadang masuk ke pikiran kita di cara yang baik. Itu jadi anak Adam, biar anak Adam atau biar manusia itu sesat. Bilang sama beliau, kamu kalau zikir seperti tadi bilang, kalau zikir tidak khusyuk, tidak hudur, jadi lebih afdal kamu diam aja. Itu tujuannya bagus atau pikirannya bagus betul. Kalau saya ini seperti kadang-kadang kita baca Al-Quran bilang, oh saya tidak khusyuk berarti lebih afdal saya diam aja. Salat ya enggak sama salatnya sama ya, kamu tidak hadir di dalam salat jadi tidak boleh salat, lebih afdal kamu diam aja biar tidak bohong sama diri sendiri, biar tidak menipu orang, biar kasih pikiran yang di depan matanya ya bagus betul sahih, tapi hakikatnya syaitan mau kita berhenti atau mau kita tidak dapat pahala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini hikmahnya la tatruka dzikr li adam huduri qalbika ma'allahi fihi. Jangan meninggal zikir kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Lianna ghaflataka an wujud dzikri li'adam hudur, jangan meninggalkan atau meninggal zikir karena kamu tidak hadir. Imam Ibn Athaillah bilang jangan ikut fikiran seperti itu. Karena fikiran tersebut dari syaitan. Enggak mau kamu zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi Imam Ibn Athaillah bilang, walau hati kamu belum hadir, belum khusyuk, jangan meninggalkan atau tinggal zikir. Harus lanjut atau terus menerus zikir kepada Allah Ta'ala, walau hati kamu lalai. Ya. Tapi sebelumnya kita harus faham tentang fadilah zikir. Kita yang baca Al-Quran banyak kita ketemu kalau Allah Ta'ala sebut wadhkurullaha, kasih di akhirnya tambah kathira, banyak. Wadhakarullaha kathira. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات, tidak bilang الذاكرين aja, ada tambahan kathira. As-salat bilang salat, puasa, zakat, sebut salat, puasa, tapi tidak bilang banyak salat. Yang banyak salat cuman zikir. Di surat Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat sabirin, sampai akhirnya bilang wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Itu artinya termasuk yang masuk di orang zakir itu yang zikirnya banyak. Jadi yang zikirnya sedikit itu tidak masuk di al-zakir. Zakir tapi sedikit. Ini satu. Yang kedua, fadilat zikir itu saya rasanya yang cukup itu yang Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum. Allah Ta'ala kasih tahu di ayat tersebut, sebut nama saya sebut nama kamu. Atau zikir kepada saya zikir kepadamu. Kita manusia biasa aja. Senang kalau ada guru,
Kalau ada orang penjabat, kalau ada presiden, sebut nama fulan, kita bilang, wah ini fulan mulia sekali. Itu kalau presiden, kalau manusia bilang. Kalau manusia aja sebut atau ya sebut nama kamu di depan mereka, kita senang sekali. Wah ya Allah, ini fulan sebut nama saya. Ini hal yang kita biasa cari. Tapi sama diri sendiri atau sama Allah Ta'ala kita tidak perhatian. Padahal di Al-Quran, fadkuruni adkurkum. Rasulullah jelasin hal tersebut di hadis yang Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, man dzakarani fi nafsi fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa zikir kepadaku di dalam diri sendiri, saya sebut atau zikirnya di dalam diri sendiri. Itu Allah Ta'ala bilang seperti itu. Masih ada fadilah. Saya di dalam hati ucapan la ilaha illallah atau istighfar atau tahlil atau tahmid dalam hati aja. Allah Ta'ala sebut nama kamu, tidak boleh dibandingkan bilang di dalam hatinya Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tapi maksudnya seperti zikirmu enggak ada yang tahu, Allah Ta'ala zikir padamu atau sebut namamu di dalam keadaan yang enggak ada yang tahu. Kalau Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat hadis itu juga, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'in. Barang siapa sebut nama di antara kelompok atau jamaah yang banyak, saya sebut namanya di antara kelompok atau jamaah yang lebih mulia, lebih afdal. Jamaah atau kelompok yang paling mulia itu di mana? Malaikat maksudnya. Malaikat itu juga darajat. Ya. Malaikat itu derajat. Ada awamul malaika, ada malaikat yang derajatnya paling tinggi, ada yang paling mulia seperti Hamalatul Arsh, seperti Jibril, Mikail, itu malaikat yang paling mulia. Ada malaikat yang biasa. Jadi kamu sebut nama Allah Ta'ala di tempat yang orangnya sedikit, Allah Ta'ala sebut nama kamu di malaikat yang sedikit. Ini mungkin jelasnya lebih lagi di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sering dengar. Tapi kadang-kadang kita sering dengar lewat, tidak dapat bayangan di dalam kepala kita. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lupa hadisnya. Tadi ada tapi pikirannya. Hadis itu tentang zikir. Ya, kalau Allah Ta'ala, hadisnya itu, jika Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, bilang di sama Jibril, wahai Jibril, aku cinta fulan atau mencintai fulan. Jibril, fa'ahibbahu, cintalah Jibril kepada orang tersebut. Jibril sudah ikut karena Allah Ta'ala suruh Jibril. Jadi Jibril sama malaikat yang Allah Ta'ala suruh cinta fulan, cinta. Kalau Jibril cinta, sudah tidak mungkin ini hal yang diam. Harus Jibril kasih tahu di malaikat yang ada di langit 1, 2, 3, di langit yang ke-7. Ya Allah Ta'ala, dia manggil di antara malaikat, Allah Ta'ala cinta kepada fulan, fa'ahibbu, cintailah kepada orang tersebut. Sampai seluruh ahli sama atau ahli langit yang semuanya itu cinta kepada fulan. Kalau sudah cinta kepada fulan, Allah Ta'ala bilang, "Tsumma yudha'u lahul qabul fil ard." Sudah dimanapun pergi mereka terima. Terima ceramahnya, terima nasihatnya, cinta kepadanya. Walau mereka belum pernah ketemu, walau mereka belum pernah dengar nasihatnya, tapi lihat wajahnya, bisa langsung seperti kayak ada magnet itu, bisa menarik ke hati orang. Kapan itu? Tandanya apa? Itu kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah cinta kepada orang tersebut. Sebabnya apa? Itu yang kita sering bilang, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Gara-gara dia banyak ibadah, banyak zikir, banyak salat, banyak puasa kepada Allah Ta'ala itu,
Allah Ta'ala cinta kepada orang tersebut. Sudah memanggil atau bilang sama Jibril, Jibril manggil di langit atau di seluruh langit sampai dapat itu qabul. Qabul itu maksudnya ahli bumi terima orang tersebut. Summa yudha'u lahul qabul fil ardh. Jadi sebab cinta apa itu? Semakin dekat kepada Allah Ta'ala itu dapat cinta atau mencintai Allah Ta'ala kepada orangnya. Salah satu cara atau salah satu jalan yang dapat cinta dari Allah Ta'ala itu az-zikir. Zikir. Zikirnya itu katanya umum. Katanya umum. La ilaha illallah itu masuk zikir. Istighfar, astagfirullah, selalu astagfirullah itu masuk zikir. Tasbih, subhanallah, subhanallah, zikir. Salat, zikir. Puasa itu zikir. Puasa. Karena kamu takut dari Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala, jadi melakukan puasa, selalu puasa. Ini zikir kepada Allah Ta'ala. Taruhnya di bawah di tangga. Oke. Tahlil, tahmid, ngajar, belajar, baca Al-Quran itu zikir. Jadi kata zikir itu umum. Tapi orangnya beda. Di makam-makam zikir itu beda. Kenapa bilang beda? Karena saya sudah sering kasih contoh yang kita kemarin bilang yang main bola, yang nonton main bola. Manusia di situ derajat. Kita lihat juga anak kita waktu main HP. Waktu main HP beda. Saya lihat anak saya Aisyah kalau lagi main HP, saya manggil dia bilang ya masih fokus sedikit. Tapi lanjut. Fatimah kalau saya manggil dia tidak jawab. Abdullah kalau manggil langsung taruh HP datang. Ya, kenapa? Ada apa? Itu seperti makam. Yang tadi kita bilang nonton bola, ada yang sampai dia tidak rasa siapa yang masuk, siapa yang keluar. Ini saya kasih contoh duniawi ya kan, bukan maksud ini zikir Allah Ta'ala. Enggak, contoh duniawi. Imam Al-Ghazali bilang zikir Allah Ta'ala itu 3 makam atau 3 derajat. Yang pertama itu yang dzikrul lisan. Dzikrul lisan atau contohnya seperti kulit buah. Seluruh buah itu ada kulit ya kan, yang kita buang dulu. Itu Imam Ghazali jadikan perumpamaan seperti itu bilang. Seperti buah punya kulit satu. Ada berapa orang yang zikirnya yang dari luar aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya lalai. Bisa ke sana ke sini tapi masih sebut nama Allah Ta'ala. Dapat pahala atau tidak? Pasti dapat pahala. Itu yang Imam Ibnu Athaillah bilang, walau hati kamu masih lalai, tidak perhatian, tidak hadir, itu lebih afdal dari diam sama sekali. Itu yang maksud Imam Ibnu Athaillah. Imam Ghazali bilang itu tingkat yang pertama. Namanya dzikrul lisan. Dzikrul lisan. Di dalam lidahnya aja tapi hatinya tidak hadir. Yang kedua, dzikrul lisan wal qalb. Lidahnya sama hati. Lidahnya. Dia la ilaha illallah masih di dalam hatinya hadir sama kata la ilaha illallah. Astaghfirullah masih di dalam hatinya ingat atau tahu kata astaghfirullah. Itu astaghfirullah artinya apa? La ilaha illallah artinya apa? Itu waktu dia ucapan la ilaha illallah dari hatinya kasih bayangan tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Beda sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah lagi. Lihat ini la ilaha illallah. Itu tadi bilang dapat pahala tapi makamnya, derajatnya beda sama orang yang lagi sebut la ilaha illallah, hatinya hadir sama kata la ilaha illallah. Di setiap kali. Yang bilang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang bilang atau yang ucapan kata tersebut dalam hati hadir itu pasti makamnya, derajatnya lebih afdal dari yang bilang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Lagi lihat ke sana ke sini ke situ. Itu makam pertama tadi namanya khusyur. Dalam bahasa Arab, khusyur artinya kulit buah. Yang kedua lub. Lub itu ya yang kita buka setelah buka kulit buah,
yang kita makan itu namanya lub dalam bahasa Arab. Ada lubbul lubab. Lub itu yang dalamnya lagi. Dalamnya lagi. Imam Ghazali tadi kasih perumpamaan buah. Kulit pertama sama yang kita lakukan. Kalau saya kasih contoh ya di mangga. Kulit yang hijau yang kita buang. Itu satu. Yang kita makan yang warnanya kuning itu yang kedua. Yang ketiga kalau kita keluarin dari dalam itu namanya apa bahasa Indonesia? Bu Aida, Bu Farida. Itu al-lub yang dalam setelah kita makan apa itu mangga kalau kita pecah keluarin yang dalamnya itu namanya lubbul lubab. Tapi ini contoh Imam Ghazali. Maksudnya ada beberapa orang yang zikirnya seperti itu. Satu orang lalai, yang kedua sudah masuk sedikit itu yang namanya zikrul lisan sama hati. Biji. Zikrul lisan sama hati. Zikrul lisan sama hati itu yang kedua. Yang ketiga itu selalu setiap saat, setiap detik itu sama Allah Ta'ala di lidahnya dan hatinya, di seluruh badannya itu yang namanya lubbul lubab. Lubbul lubab. Makamnya yang paling tinggi. Termasuk jamaah-jamaah yang kita sering kasih ceritanya di sini waktu mereka masuk salat, zikir kepada Allah Ta'ala dalam salat sampai mereka pergi dari dunia ini. Badannya ada, tapi fikirannya sama Allah Ta'ala sampai dia tidak tahu orangnya. Contohnya yang tadi kita kasih tahu untuk orang siapa itu? Orang yang nonton bola. Atau contoh anak kita tadi. Bagaimana? Ada beberapa orang yang main bola. Kalau kamu ini semacam istri datang tanya, Fulan di mana kunci motor? Dia bisa jawab, ya ada di situ. Ambil, bisa bicara, masih ingat. Ini berarti zikirnya dia nonton bola, tapi masih ada sama kita. Ada yang makamnya lebih. Dia marah-marah. Kalau kamu ini, ya sudah ya ini masih pergi pulang. Ada yang kita datang tanya sama beliau, di mana kunci motor, di mana itu, dia tidak bisa jawab karena lagi fokus sama main bola. Zikir Allah Ta'ala orangnya sama. Ada yang sebut nama Allah Ta'ala, ada yang di dalam hatinya masih pergi bola, masih sama kita, ada yang sampai tidak rasa atau tidak tahu siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang pergi, siapa yang pulang. Mungkin ada yang bilang, Syekh itu enggak ada di dalam sejarah Rasulullah dan sahabat. Kita kemarin bilang, atau selalu kita dengar hadis Sayyidatina Aisyah bilang, kalau Rasulullah masuk, kita berhormat dia. Tapi kalau dia masuk salat atau mulai salat, kita kembali lagi teriak-teriak, bicara, bercanda, karena dia sudah masuk salat, kita tidak dengar kita. Atau tidak ada rasa kita ganggunya. Ini kapan datang? Pasti tidak mungkin dalam satu hari jadi seperti ini. Tidak mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kadang-kadang itu butuh apa itu bahasa Indonesia sampai 20, 30 tahun sampai masuk makam tersebut. Imam Ibn Athaillah di sini kasih nasihatin kepada kita tentang makam. Rasulullah SAW kasih dalam riwayat hadis itu ada satu orang datang, wahai Rasulullah, kathurat alayya sya'airul Islam. Perbuatan atau amal agama Islam itu banyak sampai saya tidak tahu pegang yang mana. Sekarang salat, puasa, zikir, sedekah, tahlil, ya yang mana saya pegang. Biar apa? Biar saya jadi atau dekat kepada Allah Ta'ala. Fa'ausini, minta wasiat dari kamu. Bi amrin udrik bihi ma fatani wa ujiz. Wahai Rasulullah, saya minta wasiat yang saya bisa bilang ganti yang pergi dari saya, maksudnya yang kurang dari amal saya, sama apa itu, tapi juga wasiat yang ringkas, yang panjang. Itu
hal kita juga. Syekh, saya mau jadi ahli zikir seperti ini. Oke. Tapi nggak mau zikir. Ya, kasih 5 menit, 10 menit setiap hari. Atau 15 menit. Masih di derajat yang pertama ya kan? Belum di 2, 3. Enggak, masih derajat pertama. Tapi mau jadi seperti ini tidak cukup 60 tahun. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, kamu bilang sudah 15 menit cukup. Tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah selesai. Enggak, mulai usaha biar masuk ke makam yang kedua. Zikrul lisan sama hati atau jantung. Orangnya bilang, ayo kasih wasiat tapi juga ringkas. Rasulullah bersabda, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Harus lidahmu basah dengan zikir Allah Ta'ala. Artinya selalu la ilaha illallah, istighfar, tahlil, takbir, tauhid, itu masuk di biar masuk di orang yang ahli zikri, juga masuk di orang yang al-zakirin Allah katsiran wal-zakirat. وقال عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله لكان الذاكر أفضل. Rasulullah kasih perumpamaan yang lebih mulia. Bilang kalau ada satu orang punya harta tapi bagi-bagi ke sana ke sini, maksudnya sedekah. Ada satu orang lagi zikir kepada Allah Ta'ala, itu orang yang zikir lebih mulia dari orang yang bagi-bagi uang. Ada riwayat lain, qala Rasulullah SAW, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Apakah kamu mau tahu amal yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala? Ya. Wa arfa'iha fi darajatikum, bisa angkat derajatmu. Wa khairul lakum min infaq, lebih baik dari keluar harta dengan apa harta. Wa khairul lakum min antal, juga lebih afdal dari jihad. Apakah mau saya kasih tahu apa itu? Mereka bilang ya. Wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala dzikrullah. Zikir kepada Allah Ta'ala. Mungkin ada yang salah faham, Syekh, berarti zikrullah itu lebih dari jihad, berarti tidak boleh jihad. Enggak. Bukan maksud seperti itu. Maksudnya itu kalau kita dibandingkan amal agama Islam, kita lagi tidak butuh jihad fi sabilillah, lagi diam, tidak ada perang sama orang muslim, itu lebih afdal karena sekarang zikir. Lebih afdal zikir kepada Allah Ta'ala. Kalau kita butuh jihad seperti orang kafir lagi ganggu kita atau perang sama kita, saya bilang zikir lebih afdal, itu salah. Itu balik lagi ke saatnya atau waktunya. Waktunya mereka butuh apa? Butuh zikir. Atau tidak ada perang, ya lebih afdal zikir. Tapi enggak, ini sekarang ada orang kafir yang ganggu kita, kita bilang jihad fi sabilillah lebih afdal. Kita kemarin minggu kemarin kita belajar hadis apa? Amal yang paling baik di 10 Dzulhijjah. Apa itu? Zikrullah, al-a'malus salihah, amal yang baik. Tapi juga Rasulullah kasih pengecualian, kecuali satu orang keluar sama hartanya pergi jihad fi sabilillah, tidak kembali lagi dia sama hartanya. Berarti jihad itu lebih afdal. Tapi kalau mereka tidak, itu kapan? Kalau mereka butuh jihad. Mereka lagi ada yang ganggu kita dari non muslim. Mereka lagi apa bahasa Indonesia manggil orangnya biar jihad fisabilillah, itu jihad lebih afdal. Darajatun nas fi dzikri, yang tadi kita jelasin, maqam manusia tentang zikir itu yang kita jelasin. Tapi pasti tidak mungkin dalam satu hari jadi ahli zikri yang makamnya yang paling tinggi. Harus mulai, harus mujahadah. Juga yang cara yang paling afdal biar kita masuk di golongan ahli zikri, atur waktu. Mungkin ada yang bilang, Syekh, saya istri, orang, suami mau butuh ini, juga keluarga saya, juga kerjaan saya. Bagaimana caranya? Zikir itu yang paling mudah. Kita lihat Allah Ta'ala waktu kasih tahu tentang fadilah ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman
wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi zikir Allah Ta'ala bukan seperti salat. Salat harus berdiri, harus siap-siap wudu, harus siap-siap baju, harus siap-siap tempat. Kalau tempatnya najis atau kotor, harus tempatnya, harus bajunya. Tapi zikir Allah Ta'ala enggak, dimanapun bisa. Caranya itu yang tadi kita bilang usaha. Innamal ilmu bitta'allum, innamas sabru bittasabbur. Cari tempat, duduk, mulai kasih khalwah. Mulai kasih waktu, atur waktu. Saya kapan bisa zikir kepada Allah di waktu yang paling saya cocok sama saya? Mungkin akhir malam. Ayo berdiri atau duduk bangun tidur setelah salat 2 rakaat 3 rakaat itu masuk zikir kepada Allah Ta'ala. Walau kamu salat tapi khusyuknya bagaimana? Hudurnya bagaimana? Itu yang mungkin kita bilang. Saya Syekh ba'da salat subuh. Ba'da salat subuh itu waktu saya yang masih kosong, anak masih tidur, suami juga masih belum butuh apa-apa. Ya, ayo bismillah, mulai setelah salat subuh zikir kepada Allah Ta'ala. Zikirnya itu juga bisa mulai istiqamah dengan satu zikir yang paling mulia, paling afdal itu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai berapa yang kamu bisa. Waktu kamu tapi juga seperti tadi bilang, jangan la ilaha illallah lagi fikir nanti saya pergi beli sayur. La ilaha illallah, sayurnya hari ini mahal, apa yang murah, uangnya cukup atau tidak. Dia masih lagi sebut la ilaha illallah tapi lagi fikir. La ilaha illallah, kalau saya ketemu fulana nanti saya bilang sambil gini. La ilaha illallah, lagi fikir kemarin fulan ganggu saya di kelas, fulan ganggu saya di rumah, fulan. Dia lagi zikir. Ini lebih afdal dari berhenti. Pasti lebih afdal, tapi itu mungkin tidak jadi alasan atau jadi sebab tidak bisa dapat manfaat dari zikirmu. Kalau hadir sedikit sudah naik derajatnya. Dari la ilaha illallah sampai hatinya juga hadir. La ilaha illallah hatinya sudah hadir, masih kasih bayangan artinya la ilaha illallah apa, itu mungkin masuk ke tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga atau yang paling mulia itu setelah kamu usaha sampai jadi kebiasaan, sudah sebut la ilaha illallah sampai bergerak, sampai hatinya tenang, itu baru bisa masuk ke makam yang ketiga. Makam yang ketiga itu yang kita kemarin jelasin di hadis sahih juga atau hadis Riyadhus Shalihin. Yang orangnya sampai dia senang sekali bilang Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai kamu hambaku, saya Tuhanmu. Bilang sama Allah Ta'ala. Itu ada berapa orang waktu masuk zikir atau karena dia selalu zikir sampai hilang dari wujud, dari dunia ini, dia bahasa Indonesia apa, nyambung sama Allah Ta'ala, dia lupa atau keluar fisiknya, badannya keluarin kata-kata yang kadang-kadang di depan mata kita ini salah. Rasulullah terima hal seperti itu, Rasulullah terima. Orangnya bilang karena dia senang sekali bilang Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, apa itu bilang? Kamu hambaku, aku Tuhanmu. Itu bilang sama Allah Ta'ala. Tapi Rasulullah tidak bilang, ini musyrik, ini kafir, katanya ini kufur. Kenapa? Ya karena dia senang hilang dari wujud ini, bisa keluar kata yang. Tapi juga harus kita perhatian orangnya siapa, amalnya bagaimana, istiqamahnya sampai mana, akhlaknya, ibadahnya, itu harus kita perhatian. Kenapa? Karena banyak yang bilang kalau saya zikir bisa pergi ke Makkah. Ya, ini orangnya bagaimana? Kita belum pernah lihat dia salat jamaah, belum pernah lihat salat, belum pernah lihat dia zikir, lagi main-main. Ada beberapa hal yang kita lihat ini haram jelas. Haram jelas sekali. Dia bilang kalau saya zikir bisa lihat fulan atau bisa ketemu sama fulan sampai bisa lihat malaikat. Itu banyak yang bilang seperti ini. Banyak yang kita dengar orangnya seperti ini. Itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena kita tahu orangnya bukan ahlinya. Kalau
kita cari sejarahnya dari yang dekat kepada beliau, ya itu tidak mungkin orangnya. Tapi kalau kita duduk atau ketemu si teman yang paling dekat, mereka kasih tahu sifatnya, ibadahnya, zikirnya, kita bisa bilang ini orangnya. La ilaha illallah. Jadi zikrullah ta'ala itu hal yang paling mulia, juga hal yang kita seharus usaha sampai dapat makam zikir yang tadi. Mulainya dari pertama, yang kedua, sampai naik ke dua, naik ke tiga, tapi pasti itu setelah apa itu bahasa Indonesia, setelah riyadhah, setelah usaha setiap hari. Jadi Al-Imam Ibnu Athaillah di hikmah ini kasih nasihat tentang ini. Fathia masuk atau tidak? Fia atau yang punya buku hikam boleh buka. Bu Hartina punya buku hikam? Punya buku hikam, Bu Hartina? Ada, Syekh. Coba baca, ha? Tapi belan-belan Bu ya. Kamu tahu Syekh Faisal lidahnya masih belum? Ya, Syekh. Janganlah kau meninggalkan zikir atau mengingat Allah hanya karena ketidakhadiran hatimu di hadapan Allah saat berzikir. Ini lihat, jangan. Kenapa? Dia kasih alasan. Kenapa jangan meninggalkan zikir? Kenapa terus? Ha? Kelalaianmu dari zikir kepadanya lebih buruk daripada kelalaianmu di saat berzikir kepadanya. Ya, tadi bilang zikir kepada Allah Ta'ala tapi masih belum khusyuk. Ini lebih afdal dari orang yang lalai sama sekali tidak sebut nama Allah Ta'ala. Itu masih halnya lebih afdal. Terus, tapi di sini Imam Ibn Athaillah mau kita naik ke derajat yang paling afdal dari tadi. Lanjut, ha? Semoga Allah berkenan mengangkatmu dari zikir yang disertai kelalaian menuju zikir yang disertai kesadaran. Okay. Fa'asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a wujud ghaflatin ila dzikrin ma'a wujud yaqin. Itu namanya akibat atau faedah dari zikir. Ini tadi bilang jangan meninggalkan zikir karena saya tidak hadir. Ini bagus. Artinya apa? Lurus, terus menerus zikir walau kamu lalai. Kenapa? Karena pasti akibatnya kalau kamu terus zikir walau hati kamu lalai, bisa dalam satu hari berubah atau naik atau derajatnya lebih afdal dari kemarin, masuk ke makam yang berikutnya. Apa itu? Yang zikir sama yaqbah, perhatian sama katanya. Bilang astaghfirullah. Astaghfirullah artinya apa itu? Apa itu artinya astaghfirullah, Bu Hartina? Ampuni saya, mohon ampun kepada Allah. Ya, ampun dari apa? Dari dosa-dosa saya. Ampuni saya atau ampun dari Allah Ta'ala. Oke, ini bagus, artinya bagus. Tapi juga artinya di dalam hati saya tidak melakukan dosa kemarin. Sudah kita makam ke sini atau belum? Atau kita masih bilang astagfirullahaladzim aja. Bilang astagfirullah, melakukan salah bilang astagfirullah, tapi besok balik lagi. Besok balik lagi. Itu sebabnya Rabi' al-Adawiyah bilang istighfaruna, istighfar kita itu butuh istighfar. Karena kita kayak orang dusta atau bohong. Saya bilang astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah itu artinya ampuni dosa saya tidak kembali lagi ke dosa kemarin. Tapi kita besok balik lagi. Itu Rabi'ah bilang istighfar kita butuh istighfar. Kenapa? Karena kayak orang dusta, orang bohong. Astagfirullah tapi besok balik lagi. Astagfirullah. Jadi hati-hati, harus istighfar. Kamu benar-benar istighfar. Ampuni dosa saya berjanjian atau kasih berjanjian tidak kembali lagi. Itu arti istighfar. Kita enggak ada. Subhanallah, itu artinya apa itu? Subhanallah, Bu Hartina. Maha suci Allah. Maha suci Allah Ta'ala. Tapi kita bilang maha suci Allah Ta'ala, tapi masih ragu tentang rezeki. Masih ragu tentang lindungi saya. Masih ragu tentang... Ini berarti saya tidak benar, tidak jujur bilang maha suci Allah Ta'ala. Ya. Tahlil la ilaha illallah, kita baca la ilaha illallah, artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Tapi saya pergi salat masih lihat fulan, kalau fulan lihat saya khusyuk saya lebih, kalau mereka lihat saya di masjid atau saya pergi ke masjid biar mereka lebih berhormat kepada saya, berarti
Saya tidak jadikan Allah Ta'ala Tuhan yang satu. Pasti ada di dalam hati saya. Walau kita sudah yakin Allah Ta'ala enggak ada, tapi itu namanya syirkun khafi. Rasulullah kasih nama asyirkul khafi. Ar-riya syirkun khafi. At-tahmid, alhamdulillah. Tahmid, alhamdulillah. Kamu bilang seperti tadi kita sama Bu Hartina bilang alhamdulillah ala kulli hal. Tapi benar-benar kita alhamdulillah itu artinya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya saya terima hal tersebut dalam ridha. Apa itu? Dapat musibah saya bilang alhamdulillah. Tapi benar-benar alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Lagi naik teriak-teriak alhamdulillah. Bilang alhamdulillah sampai Rasulullah bersabda, barang siapa ucapan alhamdulillah setelah makan dapat ridha. Inna Allah la yarda 'anil 'abd idza akala al-aklah. Satu makan pagi atau sore atau siang atau malam, setelah makan bilang alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ikhlas itu Allah dapat ridha. Allah Taala meridai kepada orang tersebut. An ya'kul al-aklah atau yashrab asy-syarbah, walau satu minuman. Satu apa teguh ya, kan namanya apa Bu Hartina? Seteguk air. Itu kalau dia bilang alhamdulillah sudah dapat ridha dari Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang ya selesai ya alhamdulillah sudah selesai. Ya, alhamdulillah kamu bilang alhamdulillah, kenapa bilang alhamdulillah? Alhamdulillah airnya bersih. Alhamdulillah saya minum dalam keadaan sehat. Alhamdulillah itu kasih bayangan kenapa bilang alhamdulillah. Saya tanya sama kamu alhamdulillah. Tanya apa kabar? Gimana kabar? Bilang alhamdulillah. Alhamdulillah untuk apa? Ya banyak nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi harus kasih bayangan alhamdulillah. Apa itu lagi tahlil, istighfar, tahlil, tamjid, apa? Tasbih, apalagi itu maksud itu yang saya jelasin. Ini salah satu contoh. Salat ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin yang tadi kita bilang. Mereka jadi apa itu? Jadikan repot tentang masalah bilang Sayyidina atau tidak. Jangan bilang Sayyidina. Atau bilang Sayyidina. Ya, sekarang kamu kalau salawat dalam keadaan khusyuk, hudur, pasti tidak bisa bilang Muhammad aja. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kamu khusyuk tidak bisa bilang Muhammad, pasti bilang Sayyidina, pasti bilang Nabiyina, pasti bilang kasih kata yang berhormat. Ini lihat kita kalau ketemu atau kalau kita bahasa Indonesia namanya apa itu yang biasa sebut nama acara ya kan, namanya apa Bu Hartina yang bilang hari ini acara kita gini fulan baca Al-Quran, fulan ceramah, fulan doa, namanya apa itu? MC. Tidak bisa bilang Faisal, nanti ceramah dari Faisal, pasti dia bilang guru kita yang ahli Al-Quran. Kenapa? Sama manusia kita memuliakan, tapi sama Rasulullah bilang Muhammad aja. Itu kadang-kadang saya kesal di masjid, hadir masjid, waktu salawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita. Masya Allah, bagus sekali. Kamu ucapan salawat bagus sekali. Tapi waktu sebut ulama bilang al-imam al-mufassir al-muhaddis fulan. Ya kenapa? Sama fulan kasih namanya apa? Gelar ya kan Bu Hartina? Iya sih. Kasih gelar. Tapi sama Nabi Muhammad namanya sendiri aja Muhammad. Itu yang tadi kita bilang kalau benar kamu khusyuk, khudu, tidak bisa bilang. Tidak bisa bilang Muhammad. Tapi terserah mau bilang Muhammad dalam keadaan khusyuk. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum li ba'd. Jangan jadikan manggilan kamu kepada Nabi seperti manggilan wahai Faisal, jangan itu. Harus wahai Rasulullah. Kita baca di Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Enggak ada ya Muhammad, enggak ada. Nama Nabi Muhammad itu di 4 kali di dalam ayatnya, wa ma Muhammadun illa rasul. Tapi waktu Allah Ta'ala bilang ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah, ya ayyuhan nabiyyu. Kasih gelar sebelumnya, tapi kita enggak mau kasih gelar, enggak mau bilang nabi atau Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina, boleh silakan ala nabiyyina. Dia enggak mau bilang enggak ada, harus Muhammad aja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Apalagi itu derajatnya yang paling tinggi lagi. Paling tinggi kita lihat dalam tasyahud. Dalam tasyahud at-tahiyyat al-mubarakat as-salawat. Kita kemarin jelasin kenapa bilang at-tahiyyat al-mubarakat as-salawat. Karena Rasulullah waktu pergi di Sidratul Muntaha tidak bisa bilang sama Allah Ta'ala Assalamualaikum. Assalam itu nama Allah Ta'ala. Bisa bilang Assalamualaikum wahai Tuhanku. Ya Allah Assalamualaikum. Itu tidak mungkin karena assalam nama Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kasih dalam hati Nabi Muhammad bilang at-tahiyyat al-mubarakat as-salawat at-tayyibatu lillah. Terus jawaban Allah Ta'ala apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyul karim wa rahmatullah. Atau assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ini lihat assalamu alayka. Jadi di dalam salat kalau kita baca at-tahiyyat al-mubarakat as-salawat at-tayyibat, kasih bayangan. Saya sekarang sebut tahiyyat mubarakat tayyibat untuk siapa? Allah Ta'ala lillah. Gimana hatimu pasti keluar dari salat beda. Setelah itu kasih bayangan yang kedua. Bayangan yang jawab Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Allah Ta'ala bilang sama nabinya. Juga kamu sekarang ikut. Assalamu alayka. Bilang sama Nabi. Assalamu alayka. Kayak di dalam bahasa Arab kita bilang kalau orang yang tidak ada. Namanya assalamu alaihi. Yang tidak hadir. Kalau hadir bilang alayka. Anta. Kamu. Tapi itu. Kalau ikut bayangan seperti itu, assalamu alayka ayyuhan nabi, itu keadaannya luar biasa. Kenapa? Karena di dalam riwayat Rasulullah bersabda, barang siapa sebut salam kepada saya balas atau jawab kepada beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabi, Rasulullah bersabda wa alaikassalam ya fulan. Itu hadis sahih. Jadi kalau kamu kasih bayangan saya bilang assalamualaikum ayuhan nabi terus tunggu jawab Nabi Muhammad SAW bisa dapat sampai mereka kasih cerita satu orang saleh di orang tabi'in kalau dia bilang assalamualaikum dalam salat dapat jawab mereka yang di sebelahnya dia imam yang di belakangnya mereka dengar jawab wa alaikassalam ya syekh dari Rasulullah. Bagaimana bisa makam tersebut? Itu yang tadi kita bilang hudurnya, khusyuknya itu luar biasa. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi as-salihin. Allahumma salli ala Muhammadin atau Sayyidina ala nabiyina. Silakan. Mau ikut kata yang di situ aja silakan. Jangan jadikan masalah sampai kalau kamu dengar yang di sebelahmu bilang Sayyidina kamu sudah gelisah di dalam salat. Kamu lanjut salatmu sendiri, khusyukmu sendiri, urusannya sendiri. Sampai mereka kasih cerita satu orang masuk masjid yang mereka tidak suka ini bilang Sayyidina. Di dalam tasyahud dia bilang waktu salat mulai usolli fardhu dhuhr 4 rakaat. Mereka yang di sebelahnya mulai gelisah. Kenapa bilang usolli harus diam? Ini bid'ah. Oke, setelah waktu dia masuk tasyahud, at-tahiyyat al-mubarakat, dia kencangkan suara sedikit yang di sebelahnya dengar. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina. Dia tambah sayyidina. Ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, orangnya yang di sebelah lagi gelisah. Ya, kenapa ini ucapan sayyidina? Kenapa tadi bilang usalli? Setelah dia selesai, orangnya bilang, jangan bilang sayyidina. Dalam salat bilang ya bukan sayyidukum ini sayyidina kita aja. Kalau kamu tidak mau sayyidina silakan ini urusan kamu. Tapi saya tidak bisa bilang Allahumma salli ala Muhammad aja. Harus sayyidina. Hal ini orangnya makamnya yang tadi kita bilang beda. Walau zikirnya sama. Tapi seperti saya tadi bilang harus kita usaha. Perempuan yang kemarin kita kasih ceritanya dia bilang di 2011 waktu berang Syria di musim haji Habib Umar pergi ke Makkah. Ada satu perempuan datang lagi nangis. Wahai Habib Umar saya 3 hari tidak ketemu Rasulullah dalam mimpi. Habib Umar bilang kenapa ada apa dia bilang walhasil dia tanya kenapa Habib Umar tanya kamu
salawat itu kepada Nabi itu berapa? Bersalawat kepada Nabi berapa? Dia bilang 15.000 di dalam satu hari. 15.000. Kalau kita kasih bayangan ini 15.000. Sampai setiap malam ketemu Nabi Muhammad SAW. Habib Umar suruh, ayo tambah lagi. Dosisnya harus tambah sedikit. Itu orang dokter bisa paham bagaimana. Kadang-kadang itu kita di sini ada dokter Durra juga. Kadang-kadang kalau kamu minum obat, dokter lihat belum sembuh atau harus tambah sedikit, ini juga zikir Allah Ta'ala sampai seperti itu. Sebut nama Allah Ta'ala. Habib Umar bilang, ayo naik lagi. 2.000 atau 1.000 itu orang yang makamnya seperti itu tidak lihat angkanya 1.000 atau 2.000. Karena ada satu orang yang namanya Abdullah Al-Habib Abdullah bin Tahir, ulama Hadramut. Dia wiridnya setiap hari 25.000 salawat bersalawat. 25.000 ya Allah ya Allah. 25.000 la ilaha illallah. 25.000 ribu ya, ribu. 25 di dalam satu hari. Ini 20 sama 20 berarti 75.000 itu ya Allah bersalawat sama la ilaha illallah. Bagaimana mereka bisa? Itu pasti tidak mungkin dalam satu hari, harus usaha sedikit-sedikit. Ja'alanallahu wa iyyakum minad dzakirin innahu akramul akramin. Coba baca artinya, saya tidak jelasin lagi biar mereka paham hikmahnya apa. Ya. Janganlah kau meninggalkan zikir atau mengingat Allah hanya karena ketidakhadiran hatimu di hadapan Allah saat berzikir. Kelalaianmu dari zikir kepadanya lebih buruk daripada kelalaianmu di saat berzikir kepadanya. Semoga Allah berkenan mengangkatmu dari zikir yang disertai kelalaian menuju zikir yang disertai kesadaran. Dari zikir yang disertai kesadaran menuju zikir yang disertai hadirnya hati. Dari zikir yang disertai hadirnya hati menuju zikir yang menyebabkan mengabaikan selain yang diingat Allah. Quran surah Ibrahim ayat 20 mengatakan bahwa Allah berfirman, dan yang demikian itu bagi Allah tidaklah sukar. Itu kasih ayatnya di terakhir biar tidak ada yang bilang, oh tidak mungkin ini. Enggak ada yang susah sama Allah Ta'ala. Bisa kasih, tapi salahnya di kamu sendiri aja. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli ilm, ahli dzikr, ahli taqwa, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Mudah-mudahan paham ini semuanya. Jazakumullah khair. Alhamdulillahi rabbil alamin.